Hello Teknolovers, dua jenderal, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, saat ini memegang peran strategis di kancah perpolitikan Indonesia. Karena keduanya adalah pimpinan partai besar yang pernah bersaing pada pemilu 2019. Kedua orang memiliki kesamaan dalam sejarah, keduanya memiliki karir militer yang luar biasa. Selain itu, keduanya saat ini menjadi topik pembicaraan umum. Lantas, seperti apa karir SBY dan Prabowo dulu sampai sekarang? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Kita mulai dari Prabowo Subianto ya. Pada tahun 1969, Prabowo Subianto memulai karir militernya dengan masuk ke Akademi Militer Magelang. Pada tahun 1974, ia lulus dan mulai bertugas di TNI Angkatan Darat, terutama di Kopassus. Ia diangkat menjadi Komandan Peleton Para Komando Grup 1 Kopasanda, sekarang disebut Kopassus. 2 tahun setelah lulus, dan setahun kemudian diangkat menjadi Komandan Kompi Para Komando Grup 1 Kopasanda. Prabowo ditunjuk sebagai Wakil Komandan Datasemen 81 Kopassus setelah menjabat sebagai Komandan Kompi selama 7 tahun. Karir Prabowo terus berkembang dari posisi ini. Prabowo diangkat menjadi Wakil Komandan Datasemen 81 Penanggulangan Teror atau Gultor Kopassus pada tahun 1983. Dia kemudian diangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad pada tahun 1985. Dan kemudian diangkat menjadi kepalanya pada tahun 1987. Dia kemudian dianggap sebagai Komandan Batalion atau Danyon 32 Apta Sandi Prayuda Utama, Grup 3 Sandi Yuda, Kopassus pada tahun 1993. Prabowo ditugaskan untuk menjalankan operasi rahasia Clandestine Operation selama jabatannya. Prabowo ditugaskan sebagai Komandan Kopassus pada 1995 dan kemudian dipromosikan menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Dia kemudian menjabat sebagai Panglima Kostrad selama 2 bulan, sampai kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998. Prabowo kemudian memutuskan untuk terjun ke dunia politik setelah pensiun dari militer. Pada tahun 2004, Prabowo mengikuti konvensi Capres Partai Golkar, namun di putaran akhir konvensi, Prabowo kalah dari Wiranto. Namun, Prabowo tidak menyerah. Pada tahun 2008, Prabowo bersama dengan adiknya Hashim Joyo Hadikusumo dan beberapa tokoh lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Akhirnya Prabowo terdaftar sebagai kontestan pada pemilu presiden tahun 2009. Kala itu, ia bertarung dengan posisi sebagai cawapres dari Megawati Soekarno Putri. Di pemilu tersebutlah, dia kemudian bertemu dan bertarung dengan seniornya di militer, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sementara itu, SBY juga memulai karirnya dari militer. Seperti Prabowo, pria kelahiran 1949 ini adalah lulusan terbaik dari Akabri 1973. Dan memulai karir militernya sebagai Komandan Tonpan Yonif Linut 330 Kostrad pada tahun 1974. SBY dikenal sebagai pembelajar selama bekerja. SBY beberapa kali mengikuti kursus militer di luar negeri. Contohnya adalah kursus bahasa Amerika di Airborne School dan Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat. Selain itu, SBY kembali mengambil pendidikan kemiliteran di luar negeri dari tahun 1981 hingga 1984. Yang menunjukkan kecintaannya terhadap pendidikan kembali dengan bekerja di Sekolah Pelatihan Infanteri hingga tahun 1985. Namun, pekerjaan itu hanya bertahan 1 tahun karena pada tahun 1986, ia ditunjuk sebagai Danyonif 744 Dam 9 Udayana. Ia didaulat menjadi Paban Madya Latsops Dam 9 Udayana pada tahun 1988. Dan setelah itu, ia belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Pada tahun 1961, ia pergi ke Sekolah Komando dan Staf Umum Amerika Serikat di Kansas. Dari tahun tersebut, karir SBY berkembang pesat hingga ia diangkat menjadi Letnan Jenderal sebagai Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI pada 1997. Karya politik SBY dimulai dengan dipilih sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001, dia diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan atau Menko Polsoskam. Tidak sampai 1 tahun menjabat sebagai Menko Polsoskam atau 5 hari setelah diberi mandat, ia didesak mundur oleh pemberi mandat pada 1 Juni 2001 karena konflik politik antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada saat itu, Gus Dur mengeluarkan pernyataan yang kontroversial yang minta DPR dibubarkan. Namun ada banyak orang yang menentangnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah menerima jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan kepada SBY.
Pada tahun 2001, SBY kembali dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam setelah menggantikan Gus Dur sebagai presiden. Namun, pada 11 Maret 2004, dia dipecat dari posisi tersebut. SBY melesat ke puncak dalam pemilihan presiden 2004 bersama dengan partai besutannya, Demokrat, yang berkolaborasi dengan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang. SBY dan Yusuf Kala memenangkan pemilu tersebut. Pilpres 2009, pertarungan SBY dan Prabowo di kancah nasional. SBY dan Prabowo, keduanya bersaudara di militer, bersaing untuk pucuk kepemimpinan dalam pemilihan presiden 2009. Meskipun demikian, mereka bersaing di posisi yang berbeda. SBY bertindak sebagai petahana untuk jabatan presiden, sedangkan Prabowo bertindak sebagai penantang untuk jabatan cawapres. Di tahun itu, 3 pasang calon berkompetisi selain mereka berdua, Yusuf Kala, Wiranto, dan Megawati Prabowo, menantang SBY Budiono. Namun pertarungan ketiga hanya berlangsung 1 kali. SBY Budiono menang dengan 73.874.562 suara, atau 60,80%. Mengalahkan pesaingnya Megawati Prabowo dengan 26,79% dan JK Wiranto dengan hanya 12,41%. Lawan menjadi kawan. SBY dan Prabowo mungkin menjadi lawan pada 2009, tetapi mereka akan menjadi teman pada 2019. Publik menganggap sinyal itu setidaknya sejauh ini. Sangat masuk akal bahwa berdasarkan intensitas pertemuan mereka tampaknya akan bersatu untuk menantang petahana. Ini terlihat pada pertemuan mereka tertutup pada hari Selasa, tanggal 24 Juli, yang berlangsung selama 1,5 jam. Dalam pernyataannya kepada media setelah pertemuan, SBY mengatakan bahwa salah satu topik pertemuan adalah tentang penjajakan koalisi Demokrat dengan Gerindra di 2019. SBY juga menyatakan bahwa kemungkinan terbentuknya koalisi antara keduanya sangat terbuka. Sinyal tersebut terbukti pada pertemuan keduanya pada Senin 30 Juli. SBY menyatakan bahwa Partai Demokrat akan berusaha mendulang suara untuk Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 dengan mendukung penuhnya. Selain itu, pada pemilu 2024, kita tahu bersama kalau SBY juga kemudian mendukung Prabowo Gibran. Saat berbicara di acara konsolidasi pemenangan Capres Prabowo Subianto yang diadakan oleh DPP Partai Demokrat di Hotel Aston Medion pada hari Senin, 20 November 2023, SBY mengungkapkan beberapa alasan mengapa dia sepenuhnya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. SBY juga berbicara tentang persahabatannya dengan Prabowo yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun, dan fakta bahwa keduanya berasal dari dunia militer. SBY juga mengatakan bahwa Prabowo memiliki wawasan yang luas dan memiliki pemahaman yang kuat tentang peta dan dinamika dunia. Dan karena itu, SBY yakin Prabowo adalah orang yang paling cocok untuk menjadi presiden Indonesia selama minimal 5 tahun ke depan.